Di Filipina ataupun di Indonesia, atau di negara-negara lainnya juga, seorang wakil presiden dimakzulkan, seorang wakil presiden diturunkan. Itu sangat mungkin terjadi. Ini sama sekali gak mengada-ada. Kita tahu, di Filipina, bulan Februari lalu DPR menyetujui pemakzulan wakil presiden Sara Duterte. Sekarang, Sara bakal menghadapi sidang pemakzulan oleh Senat Filipina. Bahkan di Amerika Serikat, kalau kalian tahu, mantan wakil presiden Kamala Harris pernah 3 kali menghadapi upaya pemakzulan. Jadi, kalau sekarang di Indonesia, di negara kita, ada upaya-upaya buat menurunkan wakil presiden Gibran. Ini sebetulnya biasa saja di sebuah negara demokrasi. Makanya, kita bisa paham kenapa Presiden Prabowo gak menolak dan gak menghalangi sewaktu para jenderal purnawirawan TNI bikin pernyataan terbuka minta supaya Gibran diturunkan. Sara Duterte dimakzulkan sama DPR Filipina dengan banyak tuduhan. Dia didakwa melanggar konstitusi, mengkhianati kepercayaan publik, terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan anggaran, menyembunyikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, terlibat dalam pembunuhan pengguna narkoba sewaktu menjabat sebagai wali kota Davao, dan juga dituduh merencanakan pembunuhan kepada Presiden Bongbong Marcos dan keluarganya. Ini benar-benar daftar tuduhan yang berat. Sekarang, bola ada di Senat Filipina buat setuju atau tidak sama tuduhan-tuduhan dari DPR tersebut. Di Amerika Serikat, mantan wakil presiden Kamala Harris pernah 3 kali diusulkan secara resmi buat dimakzulkan. Dia menghadapi tuduhan pelanggaran karena ikut mendukung penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan. Dianggap gagal menangani masalah keamanan di perbatasan Meksiko. Dan juga dianggap mengkhianati kepercayaan publik karena gak mau mengambil alih kekuasaan dari Presiden Joe Biden yang dianggap gak mampu. Jadi, kalau kita mengacu ke pengalaman di negara demokratis lain, upaya-upaya pemakzulan wakil presiden sebetulnya biasa saja. Sekarang, di negara kita, di Indonesia, kita tinggal ngikutin aturan tata cara pemakzulan wakil presiden yang prosesnya sama dengan tata cara pemakzulan presiden. Di konstitusi kita gak ada larangan buat menurunkan seorang wakil presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, buat memakzulkan presiden atau wakil presiden, syaratnya ada 6. 1. Presiden atau wakil presiden terlibat korupsi. 2. Dia terlibat penyuapan. 3.
dia melakukan penganiayaan berat atau kejahatan berat, misalnya membunuh dan sebagainya. 4. Dia mengkhianati negara. 5. Dia melakukan perbuatan tercela. Dan keenam, dia gak lagi memenuhi syarat buat menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi, terkait upaya-upaya pemakzulan Gibran dari kursi wakil presiden, kita sebetulnya tinggal memeriksa saja apakah ada satu dari 6 syarat impeachment yang terpenuhi. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Gibran terlibat korupsi? Apakah ada yang bisa mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Gibran? Dua, apakah Gibran terlibat kasus penyuapan? Apakah dia pernah menerima suap? 3. Apakah Gibran terlibat kejahatan berat? Apakah, misalnya saja, Gibran terlibat kasus pembunuhan? 4. Apakah Gibran pernah mengkhianati negara? 5. Apakah Gibran pernah melakukan perbuatan tercela? Apakah, misalnya saja, Gibran pernah terlibat kasus narkoba? Atau, dalam kasus Fufufafa, kalau benar pemilik akun Fufufafa adalah Gibran, kalau benar begitu, apakah kicauan-kicauan Fufufafa bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Terakhir, pertanyaannya, apakah Gibran gak lagi memenuhi syarat buat menjabat sebagai wakil presiden? Yang juga penting dalam setiap upaya pemakzulan adalah soal dukungan politik. Supaya Gibran bisa diturunkan, 2/3 anggota DPR harus menyetujui tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap Gibran. Terus, Mahkamah Konstitusi bakal memeriksa apakah tuduhan-tuduhan tersebut memang terbukti. Kalau MK memutuskan tuduhan-tuduhan yang diajukan DPR dapat diterima, maka nantinya otomatis MPR bakal bersidang buat mensahkan pemakzulan wakil presiden. Kurang lebih, begitulah proses yang harus dilewati. Jujur saja, kalau menurut Tonan pribadi, sepertinya gak sulit buat mencari beberapa kesalahan buat memenuhi syarat impeachment Gibran. Ini gak bakalan susah. Jadi, masalah pemakzulan Gibran sebetulnya tinggal masalah dukungan politik di DPR saja. Apakah ada 387 anggota DPR dari total 580 anggota yang setuju sama upaya pemakzulan ini? Kalau, katakanlah PDI Perjuangan bersekutu sama Gerindra buat memakzulkan Gibran, maka 196 suara sudah di tangan. Mereka tinggal butuh tambahan 191 suara buat membawa upaya pemakzulan Gibran ke Mahkamah Konstitusi.
Sekarang, yang jadi masalah, siapa anggota DPR yang berani ambil inisiatif dan menjadi motor dari upaya impeachment ini? Kalau ada beberapa anggota DPR yang berani, bukan gak mungkin, isu pemakzulan Gibran bakal benar-benar bergulir cepat.